Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Akhlak Anadiyah, yaitu Bapak Andreas, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai dosen. Oke, video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas Akhlak An-Nahdiyah, yang dimana tugasnya itu berupa cerita, berupa menceritakan sebuah kisah dari salah satu wali songo yang pernah menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Di sini saya mengambil atau memilih tokoh, yaitu Sunan Giri. Oke, kita mulai saja mungkin ya ceritanya. Pertama, sebelum kita mengenal siapa itu Sunan Giri, alangkah baiknya kita sedikit membahas siapa keluarga, dari mana Sunan Giri itu. Oke, Sunan Giri adalah seorang anak dari seorang mubaligh yang hidup pada waktu itu, yang hidup di Pasai, atau yang sering dikenal dengan yang sekarang dikenal dengan Aceh. Nama ayah beliau adalah Syekh Maulana Ishaq. Nah, suatu ketika Syekh Maulana Ishaq tertarik untuk mengunjungi atau berdakwah di daerah Pulau Jawa. Kala itu Syekh Maulana Ishaq dari Pasai atau dari Aceh berangkat menuju ke Pulau Jawa untuk mendakwahkan agama Islam dan menyebarkan agama Islam. Ketika di Pulau Jawa, beliau bertemu dengan salah satu wali, yaitu Sunan Ampel. Ketika bertemu dengan Sunan Ampel yang merupakan sepupunya, yang merupakan sepupu dari Syekh Maulana Ishaq. Sunan Ampel selanjutnya menyarankan kepada Syekh Maulana Ishaq untuk berdakwah di daerah Blambangan, Jawa Timur. Daerah Blambangan itu sekitar sebelah selatan daripada daerah Banyuwangi. Maka Syekh Maulana Ishaq pun bergegas pergi ke daerah Blambangan tersebut. Namun ketika Syekh Maulana Ishaq memasuki daerah Blambangan, kala itu Blambangan sedang digoncang dengan sebuah penyakit atau sebuah wabah, penyakit menular. Nama penyakitnya kalau tidak salah pagebluk, Pagebluk itu sebuah wabah penyakit yang tidak jelas apa penyakitnya. Nah, selanjutnya Syekh Maulana Ishaq pun ketika datang ke daerah Blambangan, karena beliau adalah seorang mubaligh dan juga dulu itu biasa disebut seorang tabib yang bisa menyembuhkan orang lain dari penyakit, maka beliau melaksanakan hal tersebut. Beliau mengobati salah satu demi satu masyarakat yang ada di Blambangan tersebut. Ketika penyakit itu merebak kemana-mana, penyakit itu juga menulari salah satu orang yang sangat terkenal di daerah Blambangan, yaitu keluarga dari kerajaan Hindu atau Buddha di daerah Blambangan, yaitu yaitu putri dari raja yang ada di daerah situ. Namanya yaitu Dewi Skardadu. Nah, ketika itu raja ingin anaknya yang sangat cantik jelita itu sembuh kembali dari penyakit pagebluk tersebut. Sang raja mengundang tabib-tabib yang terkenal di daerah tersebut untuk mengobati sang anak. Namun usaha beliau tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pada akhirnya raja itu mengadakan sayembara kepada siapa saja yang bisa mengobati anaknya dari penyakit pagebluk tersebut. Jikalau orang yang mengobatinya itu laki-laki, maka dia akan dinikahkan dengan Dewi Skardadu tersebut. Adapun jika yang bisa mengobati putrinya tersebut adalah perempuan, maka dia akan diangkat menjadi saudaranya dari Siti Skardadu tersebut. Sayembara itu mulai terdengar ke masyarakat yang ada di daerah Blambangan. Bahkan keluar daripada daerah Blambangan pun banyak orang yang mengetahui bahwa di daerah tersebut, kerajaan tersebut ada sebuah sayembara yang mana jikalau bisa menyembuhkan penyakit dari Putri Skardadu, maka beliau akan diberikan hadiah yang sangat menggiurkan begitu. Namun sayang sekali, sayembara itu belum juga membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya sang raja mendengar bahwasanya ada seorang tabib, seorang mubaligh yang berasal dari jauh dari Pasai, yang dia tinggal di daerah tersebut, yang dia itu menetap di daerah Blambangan tersebut, juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di daerah di Blambangan tersebut. Maka sang raja memerintahkan kepada patih yang ada di kerajaan tersebut untuk
mencari di mana keberadaan orang atau tabib tersebut, yang mana tabib itu adalah Syekh Maulana Ishaq. Hingga pada akhirnya ketemulah Syekh Maulana Ishaq itu oleh patih yang diperintahkan oleh raja tadi. Syekh Maulana Ishaq ditawari untuk menyembuhkan penyakit dari Dewi Sekardadu. Namun Syekh Maulana Ishaq memberikan satu syarat, jikalau Dewi Sekardadu bisa disembuhkan dari penyakitnya, maka satu kerajaan harus memeluk agama Islam. Dan itu pun disampaikan oleh patih tersebut kepada sang raja, bahwasanya dia atau tabib tersebut meminta satu syarat, jikalau dia berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu dari penyakitnya itu, maka satu keluarga atau satu kerajaan itu harus memeluk agama Islam. Syarat tersebut disanggupi oleh sang raja. Hingga pada akhirnya Syekh Maulana Ishaq datang ke kerajaan tersebut dan menyembuhkan dan berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu. Sesuai dengan apa yang menjadi syarat tadi, Dewi Sekardadu dinikahi oleh Syekh Maulana Ishaq dan satu keluarga kerajaan itu memeluk agama Islam. Setelah kejadian tersebut, Syekh Maulana Ishaq mulai terkenal di kalangan masyarakat di Belambangan. Bahkan di luar Belambangan pun Syekh Maulana Ishaq mulai terkenal dan membuat sang raja yang menjadi mertuanya itu cemburu. Adanya kecemburuan sosial antara sang raja dan menantunya, karena masyarakat lebih respect, masyarakat lebih menggandrungi, lebih mengagumi Syekh Maulana Ishaq ketimbang rajanya sendiri. Hingga pada akhirnya sang raja pun mencoba sesekali menghalau syiar dan dakwah Syekh Maulana Ishaq dalam menyebarkan agama Islam di daerah Belambangan tersebut. Bahkan saking nekatnya sang raja itu memerintahkan orang kepercayaannya untuk membunuh Syekh Maulana Ishaq. Ketika itu Dewi Sekardadu sedang mengandung anaknya yang nanti kita sebut dengan Sunan Giri di usia 7 bulan. Pada waktu itu keadaan sedang mencekam, Syekh Maulana Ishaq sedang dikejar-kejar oleh pasukan dari kerajaan. Hingga pada akhirnya Syekh Maulana Ishaq berpesan pada istrinya Dewi Sekardadu untuk memberikan nama Raden Paku kepada anaknya nanti, karena Syekh Maulana Ishaq akan kembali pulang ke Pasai dengan situasi keadaan kerajaan yang sedang tidak kondusif pada waktu itu. Akhirnya setelah lahir Sunan Giri, apa yang diperintahkan, apa yang diamanahkan oleh sang ayah kepada Dewi Sekardadu dilaksanakan, dan memberikan nama kepada anaknya tersebut dengan nama Raden Paku. Namun pada waktu itu kekesalan sang raja kepada Syekh Maulana Ishaq tidak berakhir begitu saja. Kekesalan itu muncul lagi kepada sang anak dari Dewi Sekardadu yang statusnya itu menjadi cucunya dari raja tersebut. Hingga pada akhirnya Dewi Sekardadu dengan nekat menghanyutkan Raden Paku di tengah. Raden Paku pun berlayar di tengah lautan terombang-ambing, hingga pada akhirnya Raden Paku ditemukan oleh kapal nelayan, yang langsung saja kapal nelayan itu ketika menemukan seorang bayi di dalam sebuah kotak, di dalam sebuah ranjang kecil, sang bayi itu langsung diselamatkan oleh para nelayan dan diberikan kepada Nyai Ageng Pinatih, yang mana Nyai Ageng Pinatih itu adalah saudagar kaya. Beliau itu sang pemilik kapal perdagangan yang menemukan Raden Paku tersebut. Nyai Ageng Pinatih langsung memberikan nama kepada Raden Paku, menimpakan namanya itu dengan nama Joko Samudro, karena bayi itu ditemukan di tengah-tengah samudra, yang pada akhirnya diberikan nama Joko Samudro. Akhirnya Nyai Ageng Pinatih yang menjadi ibu angkatnya Raden Paku, atau bisa disebut dengan Joko Samudro, membawanya pulang ke daerah Gresik, karena kapal itu sedang berangkat dari Bali ke Pulau Gresik, dari Pulau Bali ke Gresik. Selanjutnya Raden Joko Samudro selanjutnya dirawat oleh Nyi Ageng Pinatih hingga usianya menginjak usia 7 tahun. Pada waktu itu, pada usia beliau menginjak 7 tahun, Joko Samudro dimasukkan ke sebuah padepokan, yang mana padepokan itu dimiliki oleh Sunan Ampel. Akhirnya Joko Samudro atau Sunan Giri selanjutnya belajar agama Islam di padepokan Sunan Ampel bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya Joko Samudro diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk mendalami ilmu agama ke Samudra Pasai, ke daerah di mana tempat ayahnya tinggal. Maka setelah itu Joko Samudro berangkatlah dari padepokan Sunan Ampel yang berada di Surabaya pada waktu itu
ke daerah Pasai, ke daerah Aceh, dan bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, yang mana Syekh Maulana Ishaq itu adalah ayah kandung dari Djoko Samudro. Tahun-tahun lamanya Djoko Samudro berada di Pasai. Beliau sempat pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Sepulangnya dari berhaji, Syekh Maulana Ishaq memberikan segenggam tanah kepada Djoko Samudro, di mana tanah itu memiliki warna yang unik dan bau yang khas. Dan Syekh Maulana Ishaq memerintahkan kepada Djoko Samudro untuk membangun pesantren, di mana lokasinya itu sama dengan tanah yang warna dan baunya sama dengan apa yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq. Dan Djoko Samudro pun akhirnya pergi atau pulang lagi ke daerah Jawa untuk bertemu lagi dengan keluarganya. Setelah pulang dari Pasai dan menemui keluarganya, Syekh Maulana Djoko Samudro mulai mencari tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq untuk kedepannya membangun sebuah pesantren. Pencarian itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Djoko Samudro menemukan tanah yang rupa dan baunya itu sama dengan yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq. Maka dibangunlah sebuah pesantren di desa Sidomukti di daerah pegunungan. Akhirnya dibangunlah pesantren yang milik Sunan Giri tersebut di daerah pegunungan, dan dalam jangka waktu 3 bulan pesantren itu mulai terkenal ke seantero daerah yang ada di sekitaran Sidomukti. Yang jelas itu akan mempermudah akan jalan dakwahnya dari Djoko Samudro atau Sunan Giri. Setelah itu pesantren itu berkembang menjadi sebuah keraton yang bernama Keraton Giri Keraton. Berkembang menjadi sebuah kerajaan yang diberi nama Giri Keraton karena lokasinya yang berada di sebuah bukit. Dari situlah nama Sunan Giri melekat pada Djoko Samudro atau Raden Paku, yang kemudian nama tersebut menjadi Sunan Giri dan terkenal hingga sekarang. Banyak sekali hal yang bisa kita selain daripada kisahnya membangun pesantren, Sunan Giri pun banyak sekali membuat sebuah revolusi jihad pada zaman itu dengan membuat karya seni. Salah satunya adalah permainan dengan nama jelungan dan juga jetulang. Mungkin bisa dilihat dari gambarnya seperti apa permainannya. Juga Sunan Giri sangat bisa diandalkan ketika memimpin Padepokan Giri Keraton untuk bekerja sama dengan kerajaan Mataram untuk mengusir organisasi dagang VOC pada waktu itu. Dan Sunan Giri pun menjadi orang yang dipercayai oleh kerajaan Mataram untuk menjadi tangan kanan daripada kerajaan Mataram itu. Ya, intinya menjadi orang penting di kerajaan Mataram karena skill negosiasinya yang sangat bagus sekali, dan juga pemahaman politiknya juga bagus, juga jiwa kepemimpinannya yang sangat diandalkan oleh kerajaan Mataram, yang pada akhirnya Padepokan Giri atau Giri Keraton diberikan kebebasan untuk mensiarkan agama Islam atau mendakwahkan agama Islam di daerah kerajaan Mataram tersebut. Oke, setelah kita mendengar sekilas ya kisah dari Sunan Giri, banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari ketekunannya ketika belajar hingga ketekunannya ketika belajar mempelajari agama Islam, dan juga sikap kepemimpinannya, pantang menyerahnya. Tentunya kita sebagai pemuda zaman sekarang, notabene-nya kelas teknik informatika memegang apa istilahnya itu, tombak untuk melaksanakan syiar Islam paling depan istilahnya itu, karena dengan mahasiswa teknik informatika lah media itu dipegang yang nantinya bisa beradaptasi dengan masyarakat pengguna internet untuk kedepannya bisa menciarkan dakwah seperti halnya yang dilakukan oleh Sunan Giri. Itu saja mungkin sedikit cerita dari saya. Banyak sekali tentunya kekurangan dalam penyampaian ataupun pemahaman yang saya lanturkan, maka mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah